Halo teman-teman, saya Inun. Saya sehari-hari mengelola toko buku di selatan Jogja, namanya Bawa Buku. Banyak banget yang nanya soal Bawa Buku tuh awal mulanya dari mana dan gimana-gimananya. Sebenarnya dari awal banget itu formatnya bukan toko buku justru, tapi rentalan buku. Jadi di Makassar dulu 2015-2016 ya, saya nyewain pribadi buku-buku koleksi saya ke teman-teman. Waktu itu kalau nggak salah 3.000 seminggu gitu. Lalu ikut saya 2018 saya lanjut sekolah di Jogja. Di situ pertama kali bawa buku dalam format penjualan, tapi masih online pada saat itu. Lalu di 2020 ya, ini kalau saya nggak salah nginget lini masanya 2020 akhir, itu akhirnya sama beberapa teman-teman, ada Dimas, Putra, Mas PY itu ngajakin untuk yuk kita bikin formatnya Bawa Buku jadi toko buku fisik waktu itu. Sebenarnya banyaknya di tahun 2020 itu kan pas Covid ya, jadi kita kayak nggak ada ruang buat ketemu sama teman-teman dan di situ awal kegelisahannya. Kayaknya kalau kita bikin toko buku ya kita bisa nongkrong di sana aja, jadi ada satu rumah, ada satu tempat yang kita tetepin buat ngumpul sambil jualan, sambil diskusi, sambil banyak hal lah, dan walaupun itu terbatas ya karena masih kondisi Covid. Nah, toko buku fisik pertamanya Bawa Buku itu di Sarang Building di daerah Kasihan Taman Tirto. Di sana gabung sama Galeri Art. Nah, bertahan 14 bulan di sana, terus di Desember 2021 pindah ke Arka Coffee and Space. Waktu itu masih Taman Sari Cafe namanya. Ketolong di sini, dapat tempat di sini, diizinin sama Arka, kawan saya juga. Ya udah pindah ke sini aja, ya udah sampai hari ini akhirnya sampai video ini dibuat. Kita masih Bawa Buku masih di Taman Sari, tepatnya di satu atap sama Arka Coffee and Space. Sebenarnya tuh nggak ada alasan yang spesifik kenapa pada akhirnya tuh Bawa Buku ada dan mengada. Kadangkala bisa aja alasannya ini adalah anak kuliah yang nggak ada duit buat jajan kopi ya, walaupun sekolah dibiayain ortu, tapi ada yang nggak dicatat, duit nongkrong ini kan nggak kecatat. Let's say itu cuman untuk menuhin jajan-jajan kopi dan lain-lain. Atau juga bisa dibilang Bawa Buku sendiri itu adalah project personal saya. Maka itu kenapa kalau dilihat dari lini masanya Bawa Buku di 2015-2016 itu kan banyak banget toko buku yang udah ada Berdikari, ada Buku Aki, itu udah ada. Jadi Bawa Buku tuh seumuran sama toko buku itu, tapi kalau dilihat dari perjalanannya sendiri Bawa Buku tuh yang paling lambat karena itu memang tidak pernah ditetapkan untuk punya tujuan pasti, tidak mengejar apa-apa, murni kesenangan dan project personal gitu. Nah, ini semenjak toko buku jadi toko buku fisik itu memang kami menetapkan untuk memberi keberpihakan kepada teman-teman kelompok marginal. Karena saya sendiri juga adalah bagian dari kelompok marginal itu sendiri, dan itu masih banyak sekali kendala, masih banyak sekali stigma di masyarakat bahwa kami tidak bisa melakukan apapun, tapi seenggaknya Bawa Buku sendiri itu bisa memberi keberpihakan, bisa punya focal point di teman-teman sekitar gitu. Termasuk sebenarnya kegiatan-kegiatannya kan sebenarnya paling banyak itu kami ngadain diskusi gitu. Itu kegiatan utamanya, dan sebenarnya juga dalam prosesnya itu kami memang mencoba memilih siapa orang-orang yang bisa kita ajak gitu. Narasumber pemantik diskusi itu perempuan. Kami masih sangat mengutamakan dari teman-teman dari perempuan dan queer sebagai pembicara, sebagai orang yang perlu kita dengar ceritanya, perlu bahkan itu harus didengar pengalaman yang dia peluk dan lain-lain gitu. Sementara itu, kalau soal koleksi buku di Bawa Buku sendiri itu sebenarnya ini ada hubungannya dengan satu sesi wawancara Posanta di YouTube waktu itu. Jadi Mas Teddy itu bilang bahwa karena kecil, proses kurasi itu jadi sangat penting. Karena toko buku independen, toko buku kecil itu secara literal memang ruangannya kecil, maka bookshop keepernya atau pengelolanya harus punya sense, harus punya kepekaan untuk mengurasi karya. Dan kemudian yang saya refleksiin bahwa yang namanya kurasi, yang namanya menetapkan sesuatu, menetapkan pilihan, selera itu sangat subjektif. Sehingga yang ada di
bawa buku itu bener, itu adalah hasil kurasi yang sifatnya sangat subjektif. Subjektif itu seperti apa itu kan kemudian sangat abstrak ya, tapi kemudian saya cuma bisa bilang seperti ini. Ada beberapa penerbit yang memang itu jadi kesenangan kami. Ada beberapa penerbit yang kami sudah menamai itu, dan memang karena penerbitnya sudah mengurasi naskah-naskah yang mereka terbitkan sendiri, maka semua buku yang diterbitkan oleh penerbit itu ya udah, itu udah pasti masuk di bawah buku gitu. Atau bisa jadi kadang-kadang kita suka penulisnya, kadang juga suka covernya. Bahkan ketika kami belum pernah lihat model cover kertas yang dia pakai ataupun jenis kertas yang dipakai gitu kan, itu bisa jadi satu hal yang baru. Itu bisa jadi ada pertimbangan itu kenapa buku itu tuh bisa nyampe di toko. Nah, balik lagi bahwa karena ini secara literal tempatnya kecil, maka proses kurasi itu juga akhirnya kan mereduksi atau menyaring, memfilter buku apa aja yang bisa masuk. Jadi nggak semua buku bisa kalian temukan di bawah buku, teman-teman. Akhirnya kami menetapkan beberapa wacana tertentu, bacaan-bacaan tertentu yang kami hadirkan, misal untuk tema-tema gender dan seksualitas. Karena kami berempat tertarik di isu itu, maka buku gender dan seksualitas kami usahakan. Di luar gender dan seksualitas ada isu agraria, isu lingkungan. Kami punya beberapa koleksi terkait itu. Ada juga di seni, tapi spesifik juga sebenarnya kebanyakan di seni pengarsipan, dan juga ada buku fotografi dan lain-lain. Aku Andi, bisa dipanggil Andi. Aku biasanya bantuin ngelola toko bukunya, bawa buku. Oke, apa yang aku dapatkan selama aku bergabung di bawa buku? Ada banyak hal yang aku dapatkan. Mungkin tapi yang paling aku bisa point out adalah aku bertumbuh secara pribadi dalam hal komunikasi. Mungkin aku akan bilang kalau aku nggak akan sebisa itu build up conversation kalau aku nggak kerja di bawah buku. Yang tadinya aku dari ketemu orang tremor gitu, akhirnya sampai akhirnya kayak ya udah ketemu orang jadi biasa gitu. Balik lagi, karena ini adalah sebuah proyek personal, kami pengen ini nafasnya panjang. Beberapa teman-teman yang pernah kita diskusiin bukunya di sini, misal ada Barjan dan Kak Anissa. Barjan itu pertama kali diskusi di bawah buku, pertama kali diskusi di luar Jabodetabek itu di Jogja di bawah buku, dan Kak Anissa Memaksa Ibu Jadi Hantu itu buku pertama kali diskusi itu di bawah buku, pertama kali setelah terbit ya. Yang kami senang adalah ketika teman-teman yang udah pernah di bawah buku, udah pernah main ke sini itu kemudian 2-3 bulan setelah itu tuh kami mendengar kabar udah ke Pacar Merah, udah ke JAV, terus berdiskusi, terus memperkenalkan karyanya, terus berbagi cerita, pandangan, perspektif. Itu yang membuat kami senang sebenarnya. Tidak bisa ditawar dengan nilai apapun ketika 1-2 orang yang kami pilih untuk hadir di bawah buku itu kemudian terus memperpanjang karirnya, terus membicarakan, orang-orang terus membicarakan karyanya. Itu yang kami senang. Artinya bahwa tugas toko buku ya, kalau itu bisa dikatakan tugas ya, untuk memilih mana yang kita beri suara, mana karyanya yang ini bagus tapi ini butuh tempat. Nah, bekerja di sana itu nggak bisa ditawar dengan apapun. Kalau ditanya harapan kedepannya soal bawa buku, sebenarnya in general sih. Satu, mungkin setelah ini semua itu akan lebih banyak toko buku independen hadir, nggak hanya di Jogja tapi di seluruh Indonesia. Yang kedua, mungkin berjejaring. Kita membangun jejaring toko buku independen, dan kita punya satu suara, kita membicarakan masalah apa yang terjadi di industri literasi, kalau ini bisa disebut industri ya. Apa masalahnya, mari kita pecahkan, mari kita berserikat, mari kita bersolidaritas antar toko buku independen. Pesan dari aku simpel aja sih, kayaknya silakan datang, jadikanlah bawa buku tempatmu. Kamu semua diterima di sini, selamat datang.